Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal tryout fisika. Nomor 20, sebuah mobil ambulan dan sepeda motor bergerak saling mendekat. Mobil ambulan bergerak dengan kecepatan 80 meter per second sambil membunyikan sirine dengan frekuensi 780 Hz dan frekuensi bunyi ini didengar oleh pengendara motor sebesar 1080 Hz. Jika cepat lambat bunyi di udara 340 meter per second, maka kecepatan sepeda motor adalah di sini yang diketahuinya adalah kecepatan ambulannya. Di sini ambulan ini sebagai sumber bunyi karena ambulan ini adalah membunyikan sirine. Jadi di sini ambulan ini sebagai sumber bunyi. Jadi kecepatan ambulan adalah Vs, jadi kecepatan sumber yaitu sama dengan 80 meter per second. Kemudian ini frekuensi bunyinya, jadi di sini adalah Fs-nya, yaitu sama dengan 780 Hz. Kemudian ini adalah frekuensi pendengarnya, jadi di sini adalah Fp sama dengan 1080 Hz. Kemudian ini cepat lambat bunyi di udara, jadi cepat lambat bunyi di udara adalah V sama dengan 340 meter per second. Kemudian yang ditanyakan adalah kecepatan sepeda motor. Jadi sepeda motor ini adalah kendaraan yang dinaiki oleh pendengar atau di sini adalah kecepatan pendengarnya. Jadi di sini adalah Vp-nya yaitu sama dengan berapa. Ini yang ditanyakannya. Jadi di sini untuk mencari kecepatan pendengar ini kita menggunakan rumus dari efek Doppler. Sebelum menggunakan rumus ini, kita uraikan dulu aturan-aturan dari rumus efek Doppler ini. Jadi dari aturan efek Doppler ini ada pendengar, jadi misalkan ini adalah pendengar, kemudian di sini adalah sumber bunyinya, jadi ini sumber bunyinya, jadi dimisalkan seperti ini. Jadi dimisalkan ini pendengar ini mendekati sumber bunyi, maka kecepatannya ini positif, kemudian sumber bunyi ini mendekati pendengar, ini kecepatannya adalah negatif. Kemudian kebalikannya, jika pendengar ini menjauhi sumber bunyi, maka kecepatannya adalah negatif, dan kebalikannya di sini, jika sumber bunyi ini menjauhi pendengar, maka di sini kecepatannya negatif. Jadi ini aturan-aturan dari efek Dopplernya. Rumus dari efek Dopplernya ini adalah Fp, ini frekuensi pendengar, per Fs, ini frekuensi sumber. Jadi di sini sama dengan ini V plus minus Vp per V plus minus Vs. Jadi Vp ini kecepatan pendengar dan Vs ini kecepatan sumber. Di sini plus minusnya tergantung dari ini. Jadi di sini Fp per Fs sama dengan V. Di sini Vp-nya di sini adalah saling mendekat. Jadi Vp ini adalah kecepatan pendengar. Jadi kecepatan pendengar ini mendekati sumber, berarti ini positif. Jadi di sini adalah ditambah, jadi ditambah Vp. Kemudian di sini V, karena Vs-nya saling mendekati, berarti di sini sumbernya mendekati pendengar, berarti di sini adalah negatif. Jadi di sini min Vs. Jadi rumusnya menjadi seperti ini. Kita masukkan angkanya. Jadi di sini Fp-nya adalah ini 1080 per Fs-nya adalah ini 780 sama dengan ini V-nya adalah 340 kemudian ditambah dengan Vp, Vp-nya ini kita cari per V-nya adalah 340 dikurangi dengan Vs-nya adalah ini 80. Maka di sini ini nolnya bisa dicoret jadi 108 dibagi dengan 78 sama dengan 340 ditambah dengan Vp per ini 340 dikurangi 80 adalah 260. Di sini 260 ini kita pindahkan ke sini. Jadi di sini adalah 108 ini dikali silang jadi 260. Jadi dikali 260 per 78. Maka di sini sama dengan 340 plus Vp. Ini bisa disederhanakan, jadi di sini 26 ini bisa disederhanakan dengan 78, ini kita bagi 26, jadi 26 dibagi 26 adalah 1, jadi di sini 10, kemudian 78 ini dibagi 26 hasilnya adalah 3, jadi di sini 108, ini dibagi 3, hasilnya adalah 36, jadi 36 dikali 10,
Jadi di sini ini bisa dibalik, jadi 340 ditambah dengan VP sama dengan ini 36 dikali 10, hasilnya adalah 360. Maka di sini VP sama dengan ini 340-nya dipindahkan ke sini, jadi 360 dikurangi dengan 340. Hasilnya adalah sama dengan 20. Jadi 20 meter per second. Jadi ini VP-nya. Jadi di sini 360 dikurangi 340, hasilnya adalah 20. Ini hasilnya. Jadi di sini jawabannya adalah yang B. Ini jawabannya. Kemudian nomor 21, bunyi klakson 100 mobil identik menghasilkan taraf intensitas 80 desibel. Maka taraf intensitas untuk 10 klakson mobil tersebut adalah, di sini yang diketahuinya adalah taraf intensitas 100 mobil identik, jadi di sini adalah TI 100, jadi sama dengan 80 dB, ini 80 desibel. Kemudian yang ditanyakan di sini adalah taraf intensitas 10 klakson mobil. Jadi di sini adalah yang ditanyakan TI 10 sama dengan berapa? Ini yang ditanyakannya. Jadi di sini untuk menghitung taraf intensitas 10 klakson mobil ini, kita menggunakan rumus taraf intensitas. Jadi rumus taraf intensitas 100 klakson mobil ini yaitu TI 100 sama dengan TI 1. TI 1 ini adalah 1 klakson mobilnya ditambah dengan 10 log N. Jadi N-nya ini adalah jumlah. Karena di sini jumlahnya 100, berarti N-nya 100. Jadi rumusnya menjadi TI 100 sama dengan TI 1 ditambah dengan 10 log 100. Jadi ini rumusnya. Kita masukkan angkanya di sini. Jadi TI 100-nya adalah ini 80 sama dengan kita cari TI 1-nya. Jadi di sini TI 1 ditambah dengan 10 dikali dengan ini log 100. Log 100 ini hasilnya adalah 2. Maka di sini 80 sama dengan TI 1 ditambah dengan ini 10 dikali 2 adalah 20. Jadi 20-nya dipindahkan ke sini. Jadi di sini 80 dikurangi dengan 20 sama dengan TI 1. Jadi di sini TI 1-nya yaitu sama dengan 80 dikurangi 20 adalah 60. Jadi 60 desibel. Jadi taraf intensitas 1 klakson mobil adalah 60 desibel. Maka kita hitung taraf intensitas 10 klakson mobil ini. Jadi di sini TI 10 sama dengan TI 1 ditambah dengan 10 log N. Jadi rumusnya sama seperti ini. TI 1 10 log N. N-nya ini adalah 10 karena di sini adalah 10 klakson mobil. Jadi di sini sama dengan TI 1-nya adalah ini 60 ditambah dengan 10 dikali dengan log 10, hasilnya adalah 1. Maka di sini sama dengan 60 ditambah dengan 10 dikali 1 adalah 10. Jadi di sini sama dengan 60 ditambah 10 adalah 70. Jadi 70 dB atau 70 desibel. Jadi TI 10-nya adalah ini 70 desibel. Jadi di sini jawabannya adalah yang E. Ini jawabannya. Kemudian nomor 22, berikut ini yang merupakan aplikasi dari gelombang mikro adalah, jadi di sini adalah merupakan manfaat dari gelombang elektromagnetik. Jadi yang A ini adalah sterilisasi peralatan rumah sakit. Ini merupakan fungsi dari sinar gamma. Jadi manfaat dari sinar gamma untuk sterilisasi peralatan rumah sakit. Kemudian yang B adalah menganalisa keaslian uang. Ini adalah manfaat dari sinar infrared atau sinar inframerah. Jadi ini sinar inframerah. Kemudian Rontgen ini adalah sinar X. Jadi fungsi dari sinar X. Kemudian teknologi radar ini adalah merupakan salah satu manfaat dari gelombang mikro. Jadi ini jawabannya yaitu teknologi radar, yaitu ini adalah gelombang mikro. Kemudian yang E, komunikasi radio atau televisi, ini adalah merupakan manfaat dari gelombang radio. Jadi di sini manfaat dari gelombang mikro adalah teknologi radar. Jadi ini jawabannya. Demikian pembahasan latihan tryout fisika.